Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Majlis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 orang sahabat yang sangat berkesan dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Seorang sahabat yang dulunya adalah seorang budak yang datang ke Mekah dengan kehinaan, yang datang ke Mekah dengan nilai yang tidak dipandang oleh masyarakat Quraisy. Namun ketika dia berusaha membebaskan dirinya daripada perbudakan, akhirnya dia menjadi seorang sahabat yang kaya raya di kota Mekah Al-Mukarramah. Namun pada saat berhijrah, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia setia mengikuti perjalanan dakwah, rintangan risalah yang dihadapi. Dia ingin meninggalkan Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Pada saat Suhaib berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, di pertengahan jalan dihadang oleh kafir Quraisy, di mana mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, apakah engkau lupa diri? Engkau datang ke Mekah ini tanpa membawa apa-apa. Setelah engkau kaya, setelah engkau berhasil, engkau meninggalkan Mekah yang dulunya memberikan kehidupan kepadamu." Maka Suhaib menjawab tantangan daripada kafir Quraisy ini, "Wahai kalian semuanya, kalaulah kalian menginginkan seluruh harta saya akan saya tinggalkan di Mekah semuanya, dan silakan kalian ambil semuanya apa yang sudah saya dapatkan di Mekah selama saya bersama kalian. Namun dengan satu syarat, berikan kelapangan jalan saya untuk menuju ke Madinah Al-Munawwarah." Maka orang kafir Quraisy menyetujui penawaran daripada Suhaib bin Sinan, dan Suhaib pun melanjutkan perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah. Sementara harta bendanya, seluruh kekayaannya, dia ikhlaskan diambil oleh orang Quraisy semuanya. Pada saat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi masuk ke kota Madinah, dilihatlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ternyata sudah mengetahui bagaimana pengorbanan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang merelakan mengorbankan seluruh harta bendanya demi perjalanan hijrah ini. Ketika melihat Suhaib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya seraya mengatakan kepada Suhaib, "Rabihal bai' ya Suhaib, rabihal bai'." Sungguh sangat beruntung daganganmu wahai Suhaib. Sungguh sangat beruntung daganganmu wahai Suhaib. Artinya pengorbanan hartanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala demi menyelamatkan iman dan agama yang diyakininya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu penguatan daripada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 207, di mana Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad." Ada sebagian manusia yang mengorbankan semua apa yang dia miliki demi mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Penyayang bagi segenap hambanya. Salah satunya adalah pengorbanan sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi pada saat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian sahabat yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat berkesan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat-sahabat yang lain berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi, karena mereka adalah orang yang lemah, mereka adalah orang yang tidak berdaya, mereka pindah ke Madinah dengan keadaan takut, waspada, menghindar daripada bidikan dan pandangan daripada kaum kafir Quraisy. Tapi tidak dengan Umar bin Khattab. Ketika dia hendak keluar daripada kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah, justru Umar keliling kota Mekah lalu berteriak dengan gagah beraninya, di mana Umar mengatakan, "Wahai Quraisy semuanya,
Ini Umar bin Khattab. Saya ingin ke Madinah Al-Munawwarah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menginginkan anaknya yatim, istrinya menjadi janda, silahkan hadang saya di jalan. Kalau kalian memang tidak sepakat, tidak ingin saya meninggalkan Mekah ini. Maka karena Umar bin Khattab terkenal seorang yang keras, seorang pemberani, satu pun tidak ada yang berani menghadang perjalanan Umar menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahabat yang sangat berkesan, yang sangat meninggalkan sejarah yang begitu indah bersama Rasulullah adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat Rasulullah meninggalkan rumahnya, beliau menuju ke rumah Abu Bakar Siddiq, mengajak Abu Bakar, menyampaikan kalau beliau sudah diizinkan untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan Abu Bakar menemani dan mengiringi perjalanan tersebut berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari rumah Abu Bakar sidang jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah berangkat berhijrah ke Madinah, namun mereka berdua sembunyi terlebih dahulu di sebuah gua yang berada di kota Mekah, yaitu Gua Sur. Disinilah momentum yang sangat menyentuh perasaan dan batin kita, bagaimana kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam gelap gulita malam tersebut, ketika berada di pintu gua, Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, biarkan saya yang masuk duluan ke dalam gua ini." Kenapa wahai Abu Bakar? Karena kalau seandainya ada yang membahayakan dalam gua ini ya Rasulullah, biarlah mengenai tubuh saya dulu, jangan sampai melukai tubuh anda. Subhanallah, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka masuklah Abu Bakar ke dalam gua yang sangat-sangat sempit, yang hanya memuat satu orang. Namun Abu Bakar masuk, beliau duduk bersandar di dinding gua sambil menyilakan kedua kakinya. Ketika dia sudah siap dalam posisi aman, maka dia persilakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam gua, lalu duduk di hadapan Abu Bakar serta menyandarkan badan Rasulullah, kepala Rasulullah di dalam pangkuan Abu Bakar Siddiq. Dan pada malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kenyamanan seorang sahabat, kenyamanan seorang kawan yang sangat-sangat setia dan sangat-sangat penyayang, sehingga Rasulullah tertidur di dalam pangkuan Abu Bakar Siddiq. Maka tidak lama setelah Rasulullah terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba Abu Bakar Siddiq meneteskan air mata, meneteskan keringat yang begitu banyak sehingga membasahi pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terbangunlah Rasulullah dari tidurnya, dan Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa badanmu menggigil, tubuhmu berkeringat? Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Maka pada saat itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat disebutkan pada saat Rasulullah tertidur di dalam pangkuan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar menyatakan, Abu Bakar merasakan ada binatang yang berbisa yang menggigit kaki Abu Bakar Siddiq. Karena sakitnya gigitan binatang ini, Abu Bakar menahan badannya tidak bergerak sedikit pun, karena dia khawatir jangan sampai tubuhnya bergerak sehingga membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesetiaan yang sangat luar biasa, ditahannya rasa sakit demi kenyamanan istirahatnya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menanyakan, "Wahai Abu Bakar, di mana rasa sakitmu?" Maka pada saat itu Abu Bakar menunjukkan di salah satu bagian kakinya. Maka Rasulullah mengambil air liurnya yang mulia, meletakkan di bekas gigitan binatang tersebut, dan dengan izin Allah rasa sakit hilang seperti tidak dirasakan apapun oleh Abu Bakar Siddiq. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah momentum yang sangat menyentuh ini, Abu Bakar juga masih menangis. Rasulullah kembali bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, kalaulah saya terbunuh, innama ana rajulun wahid
Yang mati itu hanya saya seorang laki-laki. Wa in qutilta anta, seandainya engkau terbunuh ya Rasulullah, halakatil ummah, yang mati itu bukan hanya anda, tetapi seluruh umatmu, pengikutmu akan binasa. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih hai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Abu Bakar dengan Rasulullah di dalam Gua Sur ini salah satu menjadi dalil pada Umar bin Khattab ketika Rasulullah wafat dan dia membaiat Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga sahabat Rasulullah yang sangat-sangat berkesan kepada kita semuanya dalam momentum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana pengorbanan harta Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kita lihat bagaimana keberanian Umar bin Khattab ketika menantang kafir Quraisy yang ingin menghadangnya menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dan kita melihat bagaimana kesetiaan Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan percikan pengorbanan Suhaib, keberanian Umar bin Khattab, dan kesetiaan Abu Bakar terhadap agama yang kita cintai ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.